Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kula Musaki Wicaksono, NRP 53216000019 dari kelas 4 RM. Kali ini saya akan mempresentasikan judul ketiga yang telah saya dapat, yaitu Safe Manual Handling Training atau keselamatan pengangkatan secara manual. Kemudian ada beberapa poin yang akan saya bahas, yaitu pertama adalah latar belakang, kedua tujuan dan manfaat penelitian, ketiga konsep dasar. Untuk konsep dasar sendiri meliputi 2 poin lagi, yaitu peraturan-peraturan K3 yang berlaku dan teori K3 yang berkaitan dengan judul makalah. Kemudian untuk poin yang keempat ada data pendukung, kelima analisa dan pembahasan, 6 kesimpulan, dan yang terakhir ada poin penutup. Oke, langsung saja ke latar belakang. Latar belakang sendiri yaitu di berbagai sektor industri, aktivitas pengangkatan barang secara manual atau yang dikenal sebagai manual handling merupakan kegiatan rutin yang dilakukan oleh banyak pekerja, terutama di sektor manufaktur, logistik, dan konstruksi. Aktivitas ini memiliki risiko cedera fisik yang cukup tinggi, khususnya pada bagian punggung, bahu, dan lutut. Menurut Organisasi Buruh Internasional atau ILO, cedera akibat pengangkatan manual merupakan salah satu penyebab utama kecelakaan kerja yang mengakibatkan absensi, penurunan produktivitas, dan bahkan kehilangan kemampuan kerja secara jangka panjang. Selanjutnya ada beberapa tujuan. Tujuan-tujuannya yaitu yang pertama, menyediakan informasi mengenai prosedur pengangkatan manual yang aman. Yang kedua, mengidentifikasi peraturan dan teori K3 yang relevan untuk aktivitas pengangkatan manual. Dan yang terakhir ada mengkaji efektivitas pelatihan pengangkatan manual dalam mengurangi risiko cedera pada pekerja. Kemudian manfaatnya, yang pertama, mengurangi risiko cedera. Dengan memahami teknik ini, pengangkatan yang benar itu pekerja dapat meminimalkan risiko cedera pada otot dan sendi. Kemudian yang kedua, meningkatkan produktivitas kerja. Pekerja yang terlindungi dari cedera fisik akan lebih mampu bekerja dengan optimal sehingga produktivitas keseluruhan juga meningkat. Kemudian yang tiga, menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Pelatihan keselamatan juga membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya K3 di tempat kerja yang menciptakan budaya keselamatan yang berkelanjutan. Selanjutnya konsep dasar. Konsep dasar di sini tadi yang sudah disebutkan di awal meliputi 2 poin. Yang pertama, peraturan-peraturan K3 yang berlaku, dan yang kedua teori K3 yang berkaitan dengan judul. Untuk peraturan-peraturan K3 yang berlaku pada penelitian ini yaitu yang pertama, menggunakan peraturan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan yang kedua Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor per strip 05/Men/1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan Kesehatan Kerja. Dan yang kedua yaitu ada teori K3 yang berkaitan dengan judul ini atau teori yang digunakan. Yang pertama ada teori ergonomi, teori biomekanik, dan teori behavioral safety. Untuk teori ergonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pekerjaan dapat disesuaikan dengan kemampuan manusia untuk mengurangi risiko cedera dalam konteks pengangkatan manual. Prinsip ergonomi membantu pekerja untuk memaksimalkan kenyamanan dan mengurangi tekanan pada otot saat mengangkat beban. Kemudian teori biomekanik sendiri, yaitu teori ini berkaitan dengan studi tentang cara tubuh manusia bergerak dan cara terbaik untuk menggunakan otot saat mengangkat beban. Memahami biomekanik dapat membantu pekerja mengurangi stres pada tubuh selama aktivitas pengangkatan. Dan yang terakhir ada teori behavioral safety. Teori ini menekankan pentingnya perilaku pekerja dalam mencegah kecelakaan melalui pelatihan yang tepat. Perilaku pekerja dapat diarahkan untuk selalu menggunakan teknik pengangkatan yang aman, membentuk kebiasaan keselamatan yang mengurangi risiko cedera. Kemudian data pendukung.
Tabel ini menunjukkan data dari Organisasi Buruh Internasional atau ILO dan Lembaga Keselamatan Kerja di Indonesia mengenai jumlah cedera akibat pengangkatan manual pada pekerja di beberapa sektor industri. Pada tabel ini terdapat 3 tahun yang kami rekap atau saya rekap, yaitu tahun 2020 sampai 2022. Untuk tahun 2020, jenis cedera yang dialami punggung, jumlah kasus yang terjadi ada 1.200 orang, tingkat keparahan termasuk tingkat tinggi. Di tahun 2021, jenis cedera bahu, jumlah kasus 800, tingkat keparahan sedang. Di tahun 2022, jenis cedera lutut, jumlah kasus 650, dan tingkat keparahan termasuk tinggi. Kemudian tabel peraturan K3 yang relevan pada judul ini. Yang pertama ada peraturan K3 yang sudah disebutkan di awal, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Untuk isi peraturannya mengatur kewajiban perusahaan untuk menyediakan lingkungan kerja yang aman dan mencegah kecelakaan yang dapat merugikan pekerja. Manfaat penerapannya membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dengan mengurangi risiko cedera fisik akibat aktivitas pengangkatan manual. Kemudian yang nomor 2 ada peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 5. Isi peraturannya itu mengharuskan perusahaan menerapkan sistem manajemen K3 secara menyeluruh untuk mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Kemudian manfaat penerapan meningkatkan kesadaran akan pentingnya keselamatan kerja termasuk teknik pengangkatan yang aman dan mendorong pengembangan prosedur pengangkatan manual yang standar. Dan peraturan K3 terakhir yaitu ISO 45001 tentang sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja. Isinya standar internasional yang menetapkan panduan implementasi sistem manajemen K3 berbasis risiko untuk berbagai jenis pekerjaan. Manfaatnya memberikan panduan internasional tentang keselamatan kerja, meningkatkan efisiensi sistem kerja dalam mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan pengangkatan manual. Kemudian analisa dan pembahasan. Berdasarkan data-data pendukung yang telah saya sajikan, pelatihan keselamatan pengangkatan manual memiliki dampak yang signifikan dalam mengurangi cedera yang disebabkan oleh aktivitas pengangkatan di tempat kerja. Penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang secara rutin memberikan pelatihan manual handling dapat menurunkan angka kecelakaan hingga 30-50%, yang berdampak positif pada produktivitas dan kesehatan bekerja dalam jangka yang panjang. Langsung saja kesimpulan. Untuk kesimpulan pada judul ini yaitu pelatihan keselamatan pengangkatan manual adalah komponen penting dalam strategi keselamatan kerja, khususnya di industri yang membutuhkan tenaga fisik. Pelatihan ini tidak hanya memberikan pengetahuan mengenai teknik pengangkatan yang benar, tetapi juga meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya keselamatan dan kesehatan kerja. Mungkin begitu saja dari saya, selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.